Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa karena dengan rahmat dan nikmatnya itu sampai pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya para pendengar, para penonton, untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 September 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah sebagai berikut. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi washtigalan bidhikrihi an mas'alatih. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi washtigalan bidhikrihi an mas'alatih. Artinya, terkadang adab membuat orang-orang arif tidak meminta karena mereka telah bersandar kepada pembagiannya dan sibuk dengan mengingatnya sehingga lupa meminta kepadanya. Untuk menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu, mari kita lihat penjelasan berikut. Kadangkala orang-orang arif, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, didominasi oleh sikap kepasrahan yang luar biasa dan tawakal yang sangat besar, sehingga mereka enggan meminta kepada Allah melalui doa-doa mereka karena mereka merasa cukup dengan bagian yang telah disiapkan oleh Allah di masa azali. Etika dan keyakinan mereka itulah yang menyebabkan mereka tidak mau meminta kepada Allah. Mereka meyakini bahwa apa yang telah ditentukan oleh Allah di masa azali sudah cukup bagi mereka. Meminta dan tidak meminta pun bagi mereka adalah sama, karena Allah sudah menetapkan bahagian-bahagian bagi mereka. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata, terkadang adab membuat orang-orang arif tidak meminta karena mereka telah bersandar kepada pembagian yang diberikan oleh Allah. Orang-orang arif adalah orang-orang yang sangat sibuk dengan beribadah, sibuk dengan berzikir. Saking sibuknya mereka dengan beribadah atau dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan dan zikir yang mereka persembahkan, sampai-sampai mereka merasa tidak mempunyai waktu lagi untuk meminta kepada Allah. Dengan kesibukan-kesibukan mereka beribadah dan berzikir itu juga menyebabkan mereka lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata, mereka sibuk dengan mengingatnya sehingga lupa meminta kepadanya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu berkata, orang-orang berbeda pendapat
manakah yang paling utama, berdoa kepada Allah ataukah hanya diam saja dan rela dengan pembagiannya? Di antara mereka ada yang berpendapat doa lebih utama karena di dalam doa terkandung ibadah. Pendapat mereka disandarkan pada suatu hadis Rasulullah yang menyatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dari hadis ini mereka berpandangan bahwa melaksanakan sesuatu yang mengandung makna ibadah lebih baik dan lebih utama daripada tidak melakukannya. Para pendengar, para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara mereka yang berpendapat bahwa diam, pasrah dan tawakal terhadap hukum dan ketetapan Allah lebih utama dan lebih sempurna. Mereka berpandangan bahwa hal yang sudah dipilihkan Allah untuk mereka lebih baik dan lebih utama daripada pilihan mereka sendiri. Sikap mereka didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi yang menyatakan, siapa yang zikirnya kepadaku membuatnya sibuk sehingga tidak meminta kepadaku, maka aku akan memberinya yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah. Selanjutnya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan, sebagian orang berkata, waktu itu bermacam-macam. Jika seorang merasakan dorongan untuk berdoa di hatinya, seperti kelapangan dan kehusyuan, doa baginya lebih utama. Sebaliknya, jika ia merasakan di hatinya dorongan untuk diam, seperti tidak khusyuk atau gelisah, diam baginya lebih baik. Apabila ia tidak mendapat dorongan apapun di hatinya, berdoa ataupun tidak berdoa sama saja bagi mereka. Namun, jika yang mendominasi kala itu adalah ma'rifat, diam mereka lebih baik daripada meminta. Para pendengar, para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi renungan kita, bisa menjadi bahan tafakkur kita dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan permohonan kita, dengan permintaan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.